menyampaikan program, menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dicapai sekolah, menyampaikan yang nantinya akan dilakukan sekolah, bukan yang harus dilakukan kepala sekolah saja, tapi sekolah. Dalam hal ini siapa? Itu yang saya maksud. Dengan adanya supervisi, kepala sekolah tak sudah nyaman, ada tugas. Jangan moro-moro, Bu, Pak, Guru, kalau supervisi lakukan. Harus ada perencanaan, komunikasi dan jadwal. Jadi kalau guru belum siap, jangan. Jadi intinya supervisi itu bukan mencari kesalahan. Justru supervisi itu untuk kita belajar bersama, guru dan kepala sekolah. Kan nanti kepala sekolah setelah supervisi selesai 1 sampai dengan 2, kita menyimpulkan secara keseluruhan temuan akhirnya antara guru itu saling menerima masukan terkait bagaimana kita mengajar. Ini loh Pak, inilah observasi Pak. Itu yang saya maksud. Dengan adanya supervisi, kepala sekolah tak sudah nyaman, ada tugas. Jangan moro-moro, Bu, Pak, Guru, kalau supervisi lakukan. Harus ada perencanaan, komunikasi dan jadwal. Jadi kalau guru belum siap, jangan. Jadi intinya supervisi itu bukan mencari kesalahan. Justru supervisi itu untuk kita belajar bersama, guru dan kepala sekolah. Kan nanti kepala sekolah setelah supervisi selesai 1 sampai dengan 2, kita menyimpulkan secara keseluruhan temuan akhirnya antara guru itu saling menerima masukan terkait bagaimana kita mengajar. Ini loh Pak, inilah observasi Pak. Terhormat Bapak Pengawas SD Wilker 4 Kecamatan Omben, Bapak Muhammad Heri Suryono SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta Bapak Penjaga UPTD SDN Sogian 3. Alhamdulillah Rabbil Alamin, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan iman sehat, iman sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kantor UPTD SDN Sogian 3 ini dalam rangka presentasi praktik kinerja kepala sekolah dengan indikator kinerja presentasi visi misi sekolah. Kedua kalinya shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan terbaik bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir zaman kelak. Amin, amin.
Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, utamanya memang kehadiran Bapak Pengawas kita kali ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi catatan amal tersendiri dan semoga menjadi suatu hal yang amanah, barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Adalah latar belakang, di mana latar belakang ini ada peran dan tanggung jawab kepala sekolah. Di sini saya rangkum menjadi 3 poin, yaitu peran kepala sekolah, komunikasi dan hubungan, dan kemudian kemampuan manajerial. Di mana peran kepala sekolah ini ada 3: memastikan lingkungan belajar aman dan kondusif, kedua memimpin dan menginspirasi guru serta staf, yang ketiga juga menilai kinerja akademis siswa. Poin yang kedua yaitu komunikasi dan hubungan. Di sini ada 2 juga poinnya. Yang pertama, berkomunikasi efektif dengan orang tua dan juga komunitas. Yang kedua, membangun hubungan baik untuk mendukung pendidikan. Poin yang ketiga yaitu kemampuan manajerial, di mana ada 2 di sini: mengelola anggaran, sumber daya, dan juga kebijakan sekolah. Yang kedua, membawa perubahan positif dan inovasi dalam sistem pendidikan. Slide selanjutnya, Pak. Nah, tadi ada peran dan tanggung jawab. Sekarang kita memasuki pentingnya praktik kinerja kepala sekolah yang efektif. Di slide yang ini ada 2. Nanti ada, kalau tidak salah ada 4 poin ini. Yang di sini ada 2. Yang pertama, kepala sekolah yang efektif mampu menginspirasi guru dan peserta didik, mendorong inovasi serta memastikan bahwa standar pendidikan tetap terjaga. Kemudian juga memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan kurikulum, dan implementasi kebijakan sekolah yang inklusif. Yang kedua, kepala sekolah yang efektif itu memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, seperti yang sudah saya jelaskan di peran dan tanggung jawab tadi. Masalah komunikasi ini harus terjalin antara orang tua, staf, komunitas sekitar, guru. Ini kepala sekolah harus memiliki kemampuan tersebut. Selanjutnya, Pak. Nah ini ada 3 ternyata, Bapak. Ini yang ketiga adalah kepemimpinan yang baik, juga melibatkan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru. Misalkan kemarin Bapak Ibu mengikuti webinar atau seminar online atau offline seperti itu ya, untuk meningkatkan pengembangan profesinya berkelanjutan. Dan alhamdulillah di SDN Sembilan 3 ini Bapak Pengawas kita sudah memanfaatkan komunitas belajar bersama dengan nama Gema Sedang Solo, Pak. Kemudian kami juga sudah mengadakan webinar pertama kali di SDN Sembilan 3. Jadi ini juga termasuk pemenuhan RHK dari Bapak Ibu guru sekalian, dan juga untuk meningkatkan wawasan kita, utamanya untuk para murid, yang visi misi bisa tercapai, juga bisa meningkatkan, menciptakan generasi penerus yang kompeten dan berkarakter. Selanjutnya, Pak. Nah, dan ini dia visi misi UPTD SDN Sembilan 3 yang kemarin memang saya sebagai kepala sekolah, Bapak Pengawas, memang melibatkan guru dalam penyusunan KSP ini, termasuk visi misi sekolah. Saya memang memberitahu karena memang kondisi rapor pendidikan kita yang berubah. Jadi saya istilahnya bekerja sama bersama para guru, bagaimana kalau visi misi ini ada perubahan atau revisi lah begitu, Pak. Akhirnya kami semuanya di sini memutuskan bahwa visi misi UPTD SDN Sembilan 3 yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berbudaya, bernalar kritis, dan berwawasan teknologi. Selanjutnya, Pak.
Dan ini misinya ada 4 poin. Yang pertama, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi iman dan takwa. Kedua, membentuk peserta didik yang berbudaya dan berkarakter. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang aktif, kreatif, mandiri, sehingga peserta didik dapat meningkatkan cara berpikirnya secara kritis. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Selanjutnya Pak. Dan ini tujuannya juga ada 4. Menghasilkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menghasilkan peserta didik yang berbudaya, memiliki kesopanan dan berkarakter. Ketiga, menghasilkan peserta didik yang aktif, kreatif, mandiri, sehingga peserta didik dapat meningkatkan cara berpikirnya secara kritis. Yang keempat, menghasilkan peserta didik yang berwawasan luas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya Pak Dah, dan ini Bapak Ibu perlu diketahui, kemarin juga sempat Bapak Ibu sudah ada briefing singkat mengenai kita yang paling rendah itu ada di iklim kebinekaan. Dari mana kok bisa tahu dari iklim kebinekaan? Bisa kita lihat dari yang tengah ya, mungkin ini tidak terlalu jelas. Ini kemarin saya juga dapatnya dari Bapak Pengawas, itu namanya kuintil. Nah, pokoknya bagian kuintil itu pertama kali bisa kita lihat di situ, itu bisa menjadi patokan kalau nilai dari keseluruhan ini bisa dilihat dari yang tengah itu Bapak Ibu. Kalau di situ rendah itu bisa menjadi apa ya, seperti saat ini memang yang di tengah itu kita paling rendah. Jadi nanti tulisan yang biru di atas itu kesimpulan nanti ada di slide berikutnya. Selanjutnya Pak Mana. Nah ini dia. Pak Mana. Nah ini adalah tantangan dan dinamika dalam kinerja kepala sekolah. Poin yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin utama harus mampu mengintegrasikan visi dan misi sekolah dalam setiap aspek operasional dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, ini tantangannya juga masalah menyelaraskan visi misi sekolah dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta perkembangan zaman. Jadi kepala sekolah harus peka, harus cepat tanggap apa yang terjadi di lingkungan sekitar, itu harus responnya harus cepat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Pak Muna. Slide selanjutnya. Nah ini kepala tadi masih tantangan tadi. Sebelumnya berarti Pak. Selanjutnya. Nah ini kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan komunikasi, lagi-lagi komunikasi ya Bapak Ibu yang baik, untuk memastikan bahwa visi-misi sekolah itu bisa dipahami dan dihadapi oleh seluruh keluarga sekolah, ya termasuk guru, peserta didik, orang tua atau komunitas ya. Ini juga termasuk memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya Pak Mana. Oh iya. Nah ini indikator keberhasilan kinerja kepala sekolah. Di slide ini ada 2 ya, yaitu kepala sekolah harus mampu mengarahkan seluruh sumber daya dan tenaga pendidik untuk mewujudkan lingkungan belajar yang efektif, efisien. Yang selanjutnya, kepala sekolah juga diharapkan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan stakeholder termasuk masyarakat sekitar untuk mencapai dukungan yang sinergis dalam mencapai visi misi sekolah. Tentunya juga yang saya tanyakan, apa tantangan utama dalam menjaga kebinekaan di tengah arus globalisasi pada era sekarang ini? Terima kasih.
Terima kasih Pak Wahid atas pertanyaannya. Tentunya tantangan ini sebetulnya masih banyak ya, bukan hanya yang di sini saja. Tapi memang untuk menghadapi era sekarang ini butuh kerjasama yang kuat juga antara kepala sekolah dan juga guru. Apalagi memang untuk memastikan visi-misi yang baik, kemudian mengintegrasikan visi-misi dengan program sekolah, itu juga merupakan tantangan yang berat juga bagi saya pribadi sebagai kepala sekolah, apalagi saya juga masih baru di sini. Jadi tentunya dukungan-dukungan dari para guru, berbeda pendapat itu hal yang wajar, tetapi mari kita bersama-sama saling meningkatkan kesadaran kita, utamanya untuk bisa menyelaraskan, mengintegrasikan visi-misi ini dalam program yang sudah kita buat bersama demi majunya lembaga kita ke arah yang lebih baik. Memang tidak ada lagi tantangan kecuali memang mungkin saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu memang harus lebih baik mungkin dari sebelumnya. Kerjasama yang baik, saling pengertian, kesadaran. Apalagi saya juga masih baru di sini ya. Lingkungan masyarakat pun kalau tidak istilahnya informasi itu tidak didapat dari Bapak Ibu guru, saya juga tidak tahu masyarakat sekitar sini seperti apa. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, kita istilahnya kalau ada kejadian apa-apa kita itu biasa istilahnya belusukan ke rumah warga. Biasanya saya yang jadi guru tidak pernah itu belusukan kecuali kalau memang ada yang sakit. Tapi yang ini saya bisa sampai kemana-mana itu juga berkat informasi dari Bapak Ibu. Kebiasaan yang baik dari sekolah ini jangan ditinggalkan. Apalagi menjalin kerjasama dengan masyarakat itu adalah yang nomor satu ya Bapak Ibu. Kepercayaan yang bisa harus kita dapatkan itu memang kerjasama antara sekolah dengan masyarakat.